Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astisti Handayani dengan NIM 3402 190212 kelas Manajemen G, semester 4, Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Ganggu. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Komputer Bisnis 2 yang diampu oleh Bapak Mukhtar Abdul Qadir SEMM terkait tugas pertemuan ke-6, merupakan lanjutan mengenai analisis kelayakan bisnis dengan materi perkuliahan Net Present Value atau NPV dan juga Internal Rate of Return atau IRR. Di mana kita pada pertemuan kali ini diinstruksikan untuk memahami Net Present Value atau NPV dengan menghitung Net Present Value pada mesin A dan mesin B, dan juga bisa memahami Internal Rate of Return atau IRR dengan menghitung Internal Rate of Return melalui mesin A dan mesin B. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai NPV dan juga IRR. Net Present Value atau NPV merupakan salah satu teknik capital budgeting yang banyak dipergunakan karena metode ini mempertimbangkan nilai waktu uang. Itu menurut Johan Arifin dan Ahmad Fauzi. NPV dapat dihitung dengan formula sebagai berikut ini. NPV sama dengan present cash inflow dikurangi dengan present value investasi, sehingga NPV merupakan selisih antara capital inflow yang didiskontokan pada tingkat bunga minimum atau pada tingkat bunga cost of capital perusahaan dikurangi dengan nilai investasi. Ini merupakan contoh-contohnya. Nah, ini juga ada pengerjaannya. Kegunaan NPV adalah untuk mengetahui investasi di masa yang akan datang, yang memperhitungkan nilai waktu dari uang yang dipengaruhi oleh besar kecilnya cash inflow dan discount factor. Artinya NPV positif, maka proyek tersebut layak, dan sebaliknya. Selanjutnya, Internal Rate of Return atau IRR adalah tingkat diskon yang membuat NPV sama dengan 0. Kriteria penerimaan minimum diterima jika IRR lebih daripada the required return. Kriteria ranking dipilih alternatif dengan IRR tertinggi. Nah, asumsi ini merupakan seluruh arus kas pada masa depan diinvestasikan kembali dengan tingkat pengembalian sama dengan IRR, menurut Ahmad Rodoni dan Herni Ali. Nah, ini materi-materi tentang IRR. Untuk lebih mengefektifkan waktu, selanjutnya akan masuk ke pengerjaan NPV juga IRR. Nah, ini untuk mencari NPV. Untuk mesin A itu initial investment-nya 28 juta, dan untuk tingkat bunganya setara dengan tingkat bunga bank, yaitu 15%, sesuai dengan soal yang kemarin. Ini mesin A dan mesin B, ini juga data-datanya. Maka untuk cash inflow itu diperoleh dari perhitungan payback period yang kemarin pada pertemuan kelima yang telah kita cari, maka sama dengan cash flow ini, enter. Setelah itu kita tarik. Nah, ini untuk cash inflow untuk mesin A. Selanjutnya untuk diskon faktor. Diskon faktor itu dihitung dengan rumus sama dengan 1 per 1 ditambah I itu bunga. Karena akan ditarik, maka kita kunci bunganya. Lalu pangkat N itu tahun, maka ini. Lalu enter. Lalu kita tarik. Nah, ini
discount factor-nya sudah dicari dan juga cash flow-nya. Selanjutnya present value. Present value itu diperoleh dari cash inflow dikali dengan discount factor. Maka sama dengan cash inflow dikali dengan discount factor. Ini hasilnya, lalu ini kita tarik ke bawah. Untuk tadi cash inflow, discount factor, dan present value. Selanjutnya untuk total present value, kita langsung saja auto sum, lalu enter. Nah ini total present value. Selanjutnya yaitu untuk mencari net present value. Net present value itu diperoleh dari total present value dikurangi dengan initial investment. Lalu kita masukkan sama dengan total present value ini dikurangi dengan initial investment ini. Lalu kita enter. Nah ini hasilnya 19.936.781. Nah untuk ini net present value ini merupakan net present value untuk mesin A. Selanjutnya untuk mesin B dengan initial investment-nya 32 juta dan juga tingkat bunganya 15%. Lalu kita cari cash inflow. Cash inflow itu sama diperoleh dari payback period yang telah kita kerjakan di pertemuan kelima. Sama dengan ini. Lalu kita tarik sampai dengan ke tahun ke-6. Nah, setelah cash inflow, selanjutnya discount factor. Tadi discount factor itu dicarinya atau diperoleh dari sama dengan 1/1 ditambah I itu bunga. Lalu kita kunci karena akan ditarik. Lalu pangkat N itu tahun. Nah, lalu kita tarik sampai dengan tahun ke-6. Setelah cash inflow dan juga discount factor, selanjutnya kita akan mencari present value. Untuk present value tadi diperoleh dari cash inflow dikali dengan discount factor. Sama dengan ini dikali dengan discount factor. Lalu kita tarik sampai dengan tahun ke-6. Nah, setelah cash inflow, discount factor, dan present value pada mesin B, lalu kita langsung saja auto sum untuk mencari total present value. Lalu enter. Nah, untuk mesin B, pasti soal itu ada nilai sisa 5 tahun ke depan. Nilai sisanya itu 5 juta. Maka mencarinya itu sama dengan 5 juta dikali buka kurung 1 ditambah I itu bunga pangkat tahun ke-5, karena kan 5 juta 5 tahun ke depan maksudnya, jadi 5. Nah ini lalu agar lebih rapi kita klik koma. Nah ini untuk nilai sisa 5 tahun ke depannya itu adalah 10.056.786. Ini merupakan future value dari uang nilai sisa 5 juta untuk 5 tahun ke depan. Selanjutnya untuk net present value untuk mesin B itu diperoleh dari sama dengan ini total present value dikurangi dengan initial investment ditambah dengan nilai sisa 5 tahun ke depan. Lalu enter. Untuk NPV dari mesin A dan juga mesin B, hasilnya sama-sama positif, maka untuk memilih mesin mana yang layak untuk diinvestasikan, kita cari net present value-nya yang lebih besar. Nah, maka net present value
Untuk mesin A dan mesin B, mesin A lah yang layak untuk diinvestasikan. Setelah mencari NPV, kemudian kita harus mencari IRR untuk unjuk kerja yang kedua. Nah, ini tabelnya. Sebentar. Nah, untuk ini, untuk mesin A, IRR mesin A, initial investment-nya 28 juta dan tingkat bunganya 15%. Dan untuk cash inflow-nya kita peroleh saja dari NPV untuk mesin A. Ini. Lalu kita tarik sampai dengan tahun ke-6. Selanjutnya tadi untuk diskon faktor itu diperoleh dari 1 ditambah 1 per 1 ditambah I, itu ini. Lalu kita kunci untuk dipangkat N itu tahun ini. Lalu kita tarik sampai dengan tahun ke-6. Dan untuk present value didapat dari cash inflow dikali dengan diskon faktor. Ini. Lalu kita tarik. Dan untuk total present value-nya langsung saja autosum. Lalu enter. Tadi itu net present value-nya itu sama dengan total present value dikurangi dengan initial investment, lalu enter. Nah, selanjutnya ini juga sama, tadi initial investment untuk mesin A itu 28 juta. Cash inflow-nya sama, ini untuk mesin A. Nah, kita tarik saja sampai dengan tahun ke-6. Dan untuk diskon faktornya itu tadi sama dengan 1 per 1 ditambah I, ini kita kunci karena akan ditarik, lalu pangkat N itu tahun. Bentar. Kita tarik sampai dengan tahun ke-6. Tadi itu setelah cash inflow diskon faktor, maka kita cari present value. Present value itu tadi sama dengan cash inflow dikali dengan diskon faktor. Enter. Ini langsung saja untuk total present value langsung auto sum. Enter. Sama 47.936.781. Untuk net present value-nya juga sama dengan total present value dikurangi dengan initial investment. Enter. Nah, untuk net present value-nya itu kita nolkan, maka kita itu rubah tingkat bunganya. Untuk tingkat bunga agar menjadi 0 itu misalnya kita coba 30%, masih ada sisa 5 juta, berarti kita coba 35%, masih ada sisa 2 juta, masih jauh ke 0, lalu kita coba 40%. Nah, ini sudah min, berarti kurang dari 40%. Misal kita coba 38%. Nah, ini ada 507.145, ini hampir mendekati 0. Kita coba 39%. Nah, ini sudah min 24.000, maka pasti untuk mengenolkan ada antara 38% dengan 39%. Kita coba 38, tadi itu 9,533%. Nah, ini 0. Lalu kita itu tadi 4 angka. Setelah itu kita masukkan saja untuk IRR aktualnya. Tadi ada 38
0,9533%. Dan untuk IRR estimate-nya tadi itu 15%. Enter. Nah, di sini investasi diterima apabila IRR hitungan atau tingkat bunga aktual lebih besar dari tingkat bunga atau cost of capital sebelumnya. Jadi ini tuh IRR aktualnya itu lebih besar dari tingkat bunga sebelumnya. Maka keputusannya itu diterima. Karena IRR aktual lebih besar dari IRR estimate. Selanjutnya untuk IRR mesin B. Untuk IRR mesin B. Nah, di sini kita langsung saja masukkan data dari NPV untuk mesin B ini. Enter. Kita tarik saja. Dan untuk diskon faktornya juga sama, kita masukkan saja dari ini, enter. Lalu present value diperoleh dari cash inflow dikali dengan diskon faktor, lalu enter. Lalu kita tarik saja sampai dengan tahun ke-6. Nah, untuk total present value-nya langsung saja auto sum. Lalu enter, dan net present value-nya itu tadi diperoleh dari total present value dikurangi dengan initial investment. Nah, ini ada 8.643.281. Selanjutnya untuk ini sama cash inflow-nya. Lalu kita tarik sampai tahun ke-6, dan untuk diskon faktornya itu tadi rumusnya sama dengan 1/1 ditambah I itu bunga, lalu kita kunci pangkat N itu tahun ini. Nah, lalu kita tarik sampai dengan tahun ke-6. Present value diperoleh dari sama dengan cash inflow dikali dengan diskon faktor, lalu enter. Lalu kita tarik sampai dengan tahun ke-6. Nah, ini untuk cash inflow, diskon faktor, dan present value. Selanjutnya untuk total present value langsung saja kita auto sum, lalu enter. Dan untuk net present value itu diperoleh dari sama dengan total present value dikurangi dengan initial investment. Enter. Nah, untuk mengenalkan net present value untuk mesin B, maka kita cari dulu, misalkan 20%. Kita coba, masih ada sisa 4 juta. Untuk kalau 25%, masih ada sisa 1 juta. Kalau 27% masih sisa 487.000, lebih mendekati ke 0. Kita coba 28%. Ini sudah min, berarti ada di antara 27% dan juga 28% untuk mendekati ke 0. Dan tadi itu 27,89047. Ini kenapa nih? Ini kita desimalnya ada 4 sampai dengan ini. Ini kita coba aja dulu apakah bisa tidak nih, misalkan ini. Berarti kita coba angka 6, belakangnya 5 masih 5. Masih 2.
saja 47. 47. Nah, 0. Nah, untuk IRR aktualnya untuk mesin B itu ini berarti sama dengan 27,89047%, dan untuk IRR estimate-nya sama dengan ini, tingkat bunganya berarti 15%. Nah, investasi diterima apabila IRR hitungan atau tingkat bunga aktual itu lebih besar dari tingkat bunga atau cost of capital sebelumnya. Nah, untuk ini deskripsinya IRR aktual itu lebih besar dari IRR estimate karena ini 27,89047 atau dibulatkan menjadi 28%, dan ini 15%, maka ini lebih besar. Maka untuk keputusannya itu diterima. Berarti untuk IRR untuk mesin A itu IRR aktualnya 38%, dan untuk IRR mesin B itu 27%. Maka yang lebih layak untuk diinvestasikan itu nilai yang lebih besar. Maka IRR mesin A lah yang layak untuk diinvestasikan. Mungkin itu saja mengenai NPV tadi. Untuk mesin A-nya itu 19.936.781, dan untuk net present value mesin B itu 18.700. Maka yang layak diinvestasikan itu mesin A, dan untuk IRR-nya untuk mesin A itu 38,9533%, dan untuk mesin B itu 27,89 sekian persen. Maka yang layak diinvestasikan di sini itu mesin A. Untuk NPV dan juga IRR itu mesin A layak diinvestasikan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan, karena saya masih ada dalam proses belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.